Tepat 2 Oktober lalu Indonesia memperingati Hari Batik Nasional. Dan sebagai rangkaian peringatan Hari Batik, di Bali Festival Batik Atiotia pun digelar. Memamerkan ragam batik Nusantara, festival ini ternyata cukup dinikmati. Beragam hasil karya batik dipamerkan pada festival batik yang digelar di Ballroom Ayodhya Resort Bali. Mulai dari batik yang terbuat dengan teknik tulis, cap, dan printing semua ada di sini. Tak hanya dipamerkan dalam bentuk kain saja, namun kreasi hasil olahan tangan dengan kain batik berupa tas, dompet, dan sandal pun turut dipamerkan. Menariknya lagi, kita bisa belajar membatik. Nah, datang ke festival batik kalau hanya melihat beragam macam batik itu sudah biasa. Tapi bagaimana kalau kita sambil belajar membatik? Yuk! Sebagai pemula, saya cukup memulainya dengan belajar membatik dengan teknik tulis menggunakan canting. Ternyata memang tak semudah yang kita lihat loh. Pola yang sudah dibuat harus kita batik dengan memakai malam yang dipanaskan terlebih dahulu. Cara memegang cantingnya pun tak boleh sembarangan. Tapi dengan belajar membatik, kita akan banyak memperoleh pelajaran loh. Dan ternyata banyak sekali filosofi yang kita dapatkan ketika kita belajar membatik. Selain mungkin salah satunya melatih kesabaran, dengan belajar membatik pun kita juga belajar tentang memberi sesuatu dengan perasaan. Salah satu hasil karya yang sudah saya buat, lucu kan? Ternyata tidak hanya saya saja yang tertarik untuk belajar membatik. Di tengah-tengah menikmati liburan bersama keluarga, Vanessa ini rela untuk mengunjungi festival batik dan mengenalkan batik kepada anaknya. Sangat interesting ya, karena sebelumnya belum pernah. Jadi tadinya ajak anak saya untuk mencoba membatik ya, karena itu merupakan sesuatu budaya dari Indonesia yang patut dibanggakan. Gelaran festival batik ini tidak hanya diikuti oleh pengusaha batik yang ada di Bali saja, namun juga beberapa pengusaha batik dari Solo dan Jogja yang ikut meramaikan. Membawa ciri khas masing-masing dari setiap produk batik yang diciptakan, para pengusaha batik ini antusias untuk memamerkan koleksinya. Salah satu yang cukup menarik perhatian ialah Gria Batik Owen Joy dari Solo ini. Memakai warna merah gula Jawa sebagai ciri khas, batik yang diciptakan memiliki filosofi yang cukup dalam. Tak heran, harga kain batik yang dijualnya pun bisa mencapai jutaan rupiah untuk setiap meternya. Warna merah gula Jawa ya, itu saya terinspirasi dari bendera Republik Indonesia yang pertama. Sebenarnya itu kan merah gula Jawa ya, bukan merah terang ya. Dan ini saya prediksi menjadi warna merah yang dulu dipakai oleh Kerajaan Sriwijaya. Ya, karena ada beberapa yang menyebutkan di situ warna merah gula Jawa itu menjadi warna di saat Mojopahit berjaya. Selain untuk memperingati Hari Batik yang jatuh pada tanggal 2 Oktober lalu, gelaran festival batik ini pun diselenggarakan oleh panitia sebagai bentuk apresiasi kepada para pengrajin batik Indonesia untuk tetap melestarikan warisan budaya yang sudah diakui UNESCO ini. Batik Indonesia itu banyak sekali ragam ya menurut saya gitu. Jadi karena memang sudah lama juga as heritage, one of a heritage in Indonesia. Jadi saya melihat
sangat penting untuk dilestarikan gitu. Jangan sampai ya untuk beberapa negara mengklaim bahwa batik that's our country national product gitu kan. Jadi kita memang harus melestarikan. Jadi kalau misalnya memang para publik atau masyarakat Indonesia yang memang bukan mungkin mencintai gitu tapi tidak into, cobalah untuk mencintai batik Indonesia. Ada sebanyak 30 stand batik dari berbagai daerah yang dipamerkan pada festival ini. Beragam kreasi kain batik yang dibuat oleh pengusaha batik dapat pengunjung nikmati hingga tanggal 9 Oktober esok. Vera Zenvia, Dewa Priyana melaporkan untuk NET. Thank you. Udah selesai nonton beritanya? Jangan pergi dulu dong. Subscribe dulu dan nonton tayangan lainnya di sini. Subscribe, nonton lagi. Subscribe, nonton lagi.